Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Yusef, yang saya hormati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Multimedia. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Nur Rahman dengan NIM 182200097 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan TS yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya ingin memohon maaf karena pada saat ini saya sedang dalam kondisi yang kurang enak badan, jadi mohon maaf apabila pada pertengahan videonya nanti sempat terpotong-potong karena mungkin ada batuk atau apa, karena saya juga kebetulan sedang batuk. Mungkin untuk soal yang pertama ini adalah mengenai sampling dari sebuah sinyal menggunakan proses konvolusi. Nah, namun sebelum masuk ke proses konvolusi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan sampling. Nah, di sini saya telah menuliskan sebuah definisi mengenai sampling, yaitu pencuplikan nilai atau angka dari suatu sinyal yang dilakukan secara periodik dengan periode samplingnya itu adalah T. Nah, secara matematis, sinyal sampling itu bisa dinyatakan sebagai XS yang ke N sama dengan X dari NT, di mana T-nya itu adalah periode dari samplingnya dan N-nya itu adalah pencacah dari cuplikannya. Jadi bisa dibilang persamaan ini adalah sebagai berikut. Kalau misalnya sampling yang ke N itu hasilnya sama dengan sampling di mana N dikali dengan periode gitu. Nah, kita juga ketahui bahwa misalnya frekuensi itu besarnya adalah satu per T atau satu per periode gitu. Nah, dalam gambar ini terdapat ilustrasi mengenai proses dari sampling itu sendiri. Jadi di satu gelombang ini saya membuat titik-titik pada beberapa pecahan gelombangnya. Jadi di sini ada yang di sini, ada yang di sini dan seterusnya. Nah, di sini itu menunjukkan titik yang akan disampling atau titik yang akan dicuplik gitu. Nah, jadi untuk setiap cuplikan itu range waktunya akan sama. Jadi tidak ada cuplikan yang range waktunya akan acak atau tidak sesuai dengan frekuensi atau periodenya gitu. Nah, di sini ada contoh lainnya untuk memudahkan membayangkan bagaimana proses sampling itu berlangsung. Jadi misal di sini ada sebuah gelombang dengan periode samplingnya itu 0,5 second. Sehingga frekuensinya itu didapat 1/0,5 atau sekitar 2 atau 2 Hz. 2 Hz itu artinya ada 2 sampling per detik. Jadi untuk setiap detiknya itu akan terdapat 2 sampel. Seperti misalnya di sini ada pada detik 0,5 dan pada detik 1. Sehingga di sini untuk dalam waktu 1 detik ini ada 2 sampelnya atau 2 cuplikan. Nah, secara matematis, sampling itu memiliki properti sebagai berikut. Jika misalkan ada sebuah gelombang yang ingin kita cuplik pada waktu tau. Pada waktu tau, di sini gelombang tersebut memiliki persamaan, yaitu YT atau yang ini, itu akan bernilai X tau. X tau itu berarti titik yang ini, itu pada saat T sama dengan tau. Dan akan bernilai 0 pada saat T-nya tidak sama dengan tau, seperti itu. Kemudian, si sampling ini juga memiliki sebuah persamaan, yaitu persamaan delta. Persamaan delta ini memiliki sifat seperti berikut. Jadi untuk sebuah sampel itu memiliki nilai yang tidak terhingga pada saat T-nya sama dengan 0 dan memiliki nilai 0 pada saat T-nya dan memiliki nilai 0 pada saat T-nya tidak sama dengan 0. Begitu. Nah, kemudian untuk karena di sini kita melakukan samplingnya pada saat T sama dengan tau, untuk mendapatkan persamaan delta pada saat T sama dengan tau, itu kita harus menggesernya. Jadi di sini T-nya itu ganti dengan T min tau. Jadi untuk delta pada saat T min tau itu memiliki nilai infinity atau tak terhingga pada saat T sama dengan tau dan juga memiliki nilai 0 pada saat T-nya tidak sama dengan tau seperti itu. Jadi di sini kita sudah memiliki persamaan umum yang dimiliki oleh sebuah sampel yaitu YT dan juga delta T. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba membuktikan persamaan dari YT ini, benar atau tidak. Caranya, kita di sini mengalihkan
xt dengan persamaan delta yang kita dapatkan ini. Jadi di sini xt kita kalikan dengan persamaan delta sama dengan x tau. Kenapa tau? Karena di sini kita cuplikannya itu diambil pada saat t sama dengan tau. Jadi t-nya diganti oleh tau. Kemudian ini dikalikan dengan persamaan delta yang tadi. Nah, namun di sini dapat hasil eh, bahwa perkalian dari persamaan ini itu memiliki hasil yang tak terhingga dan bukan x tau. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan yang namanya operasi konvolusi gitu. Nah, untuk yang ini kita akan skip terlebih dahulu dan kita akan masuk ke proses konvolusi terlebih dahulu. Jadi, menurut definisi, proses konvolusi itu adalah ekspresi integral mengenai satu fungsi yang bergeser atau shifted over sehingga terjadi overlap dengan fungsi lain begitu. Nah, persamaan umum dari bentuk konvolusi itu adalah seperti berikut. Jadi YT sama dengan HT ini adalah operan untuk proses konvolusi. Kita sebut saja operan konvolusi untuk XT gitu. Dan ini sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga antara X tau dikali H pada saat T min tau D tau gitu. Nah, di sini karena kita lagi-lagi mengambil cuplikannya itu pada saat T sama dengan tau, jadi di sini T-nya kita ganti dengan tau. Atau tau ini adalah shifted dari T. Nanti ada contohnya untuk lebih jelasnya. Jadi di sini langkah pertama untuk melakukan proses konvolusi itu kita harus menentukan terlebih dahulu dari dua operator ini atau dari dua variabel yang dioperasikan ini kita harus menentukan salah satu variabel yang akan ditetapkan sebagai fixed time dan yang satunya lagi itu sebagai variabel yang akan bergerak setiap waktunya gitu. Nah, di sini saya memilih x t atau x tau karena t-nya setelah diganti tau sebagai fixed time-nya sehingga h tau-nya ini akan menjadi variabel yang terus bergerak sepanjang waktu gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk variabel ht ini atau h tau kita lakukan time reversal atau scaling. Untuk lebih jelasnya, ada ilustrasi seperti berikut. Jadi di sini xt atau x tau yang tadi itu sebagai input, bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri ini. Dan juga untuk ht ini adalah sebagai impulse response atau respons variabel yang bergerak sepanjang waktu, bergerak selama waktu dari sampling itu berjalan gitu. Nah, H tau ini kita lakukan time reversal sehingga kalau kita lihat setelah dilakukan time reversal, H tau ini nilainya menjadi H minus tau. Jadi kurang lebih gambarnya seperti berikut. Jadi asalnya H tau menjadi H minus tau. Jadi kalau kita lihat misal di sini taunya adalah 1, sehingga H minus tau atau setelah time reversal itu taunya menjadi minus 1 gitu. Ya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita melakukan time shifting dari H minus tau ini. Jadi H minus tau ini artinya variabel tersebut akan kita geser dengan sejumlah T sehingga didapat variabel barunya itu adalah H dari T minus tau atau lebih jelasnya seperti gambar berikut yang asalnya sudah di reverse ini kita shift atau geser menjadi seperti berikut. Nah, untuk berikutnya kita di sini dapat untuk H dari T minus tau itu nah berikutnya di sini kita mendapatkan hasil bahwa H dari setelah time shifting ini hasilnya adalah H dari T minus tau begitu dan sehingga nilai integralnya itu menjadi seperti berikut. Nah, kembali ke persamaan yang ini. Jadi untuk mencari nilai dari YT itu kita lakukan integral dari minus tak berhingga sampai tau xt dikali delta t minus tau dt sehingga didapat karena untuk eh, karena untuk integral dari fungsi delta ini bernilai 1 maka hasilnya didapat menjadi x tau begitu. Nah, kurang lebih begitu untuk konsep dari sampling dan juga proses konvolusi ini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari proses konvolusi ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, tadi ada dua buah variabel, yaitu variabel yang fix dan juga variabel yang bergerak.
Jadi di sini variabel yang fix itu bisa juga dibilang sebagai input dan yang bergerak itu sebagai impuls. Atau kalau lebih jelasnya dari gambar ini, untuk grafik yang berwarna merah ini adalah variabel yang fix dan juga yang berwarna biru ini adalah variabel yang bergerak atau impulsnya. Nah, jadi untuk case yang pertama, pada saat T-nya kurang dari 0, bisa dilihat gambarnya masih dalam seperti ini. Sehingga YT ini nilainya kan 0 tentu saja, karena tidak ada overlap yang terjadi antara kedua variabel ini. Nah, di sini YT itu kita lihat lagi, kalau YT ini adalah integral dari minus terhingga sampai tau. XT dikali delta T min tau dt. Sehingga dengan kata lain, YT ini adalah irisan antara luas dari dua variabel ini gitu. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Nah, sedangkan pada case yang pertama ini kedua variabel ini tidak beririsan sehingga nilai YT-nya itu masih 0. Nah, begitu. Kemudian untuk case yang kedua untuk T antara 0 sampai 1 ini dapat kita lihat gambarnya menjadi seperti ini dan untuk YT-nya itu nilainya T. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi luas yang di RC berwarna hijau itu adalah T. Nah, kemudian untuk case yang berikutnya itu adalah T di antara 1 sampai 2. Jadi di sini kalau kita lihat YT itu hasilnya adalah 1. Karena eh, tinggal kita hitung aja volumenya sehingga didapat atau luasnya sehingga didapat nilai 1. Nah, untuk case yang keempat ini T-nya ini antara 2 sampai 3. Jadi ini luasnya akan memiliki luas 3 minus T seperti itu. Dan yang terakhir itu case ketika T-nya lebih dari 3 ini juga akan sama hasilnya seperti case yang nol tadi karena ini tidak ada irisan atau no overlapping gitu. Sehingga didapat untuk YT antara proses konvolusi tadi yang 5 case itu hasilnya seperti ini begitu. Dan ini adalah kurang lebih grafik dari hasil proses konvolusi yang telah dilakukan. Demikian untuk penjelasan dari nomor satu. Oke, baik kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai nomor 2 yaitu LZW kompresi dan dekompresi. Jadi untuk LZW kompresi dan dekompresi ini intinya adalah mengenai sebuah proses di mana kita melakukan encoding pada sebuah string. Jadi karakter per karakternya itu kita encode menjadi sebuah bilangan. Dalam hal ini saya mengencode-nya menjadi bilangan desimal gitu. Nah, pada proses encoding dan decoding dengan algoritma LZW, nama yang digunakan sebagai input di sini adalah Muhammad Nur Rohman. Jadi Muhammad ini diambil dari nama depan saya dan Nur Rohman ini diambil dari nama belakang saya. Nah, berikut ini adalah tabel untuk proses kompresinya. Jadi di sini ada dua tabel yaitu kompresi dan juga dekompresi. Saya akan menjelaskan tabel yang pertama dulu, itu tabel proses kompresi. Nah, di sini sudah ada algoritma untuk kompresi LZW itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari baris yang pertama, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Untuk struktur tabel ini ada kolom yang namanya input. Jadi kolom input ini adalah karakter per karakter dari nama Muhammad Nur Rahman ini dan NXCH ini adalah next karakter atau karakter berikutnya dari huruf yang ada di input tersebut. Kemudian ada juga kolom output yang berupa index di sini dan juga ada itu dictionary yang berupa index dan juga string gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Misal di baris pertama, ini huruf pertama atau karakter pertama yang akan kita encode itu adalah M dari Muhammad Nur Rohman dan juga next karakternya adalah U. Nah, kita lihat dulu di sini. P ini kita assign sebagai M, kemudian C ini kita assign sebagai U. Kemudian, apabila string P ditambah C terdapat dalam kamus, atau di sini M dan U menjadi MU, sedangkan MU di sini masih belum ada dalam kamus. Sehingga kita masuk ke yang bagian else ini. Jadi untuk MU ini kita terlebih dahulu cetak indeks string P, dalam hal ini yang M. Jadi M ini kan indeksnya 13. Jadi di sini kita tulis juga indeksnya 13 seperti itu. Kemudian kita tambahkan string P plus C atau MU di sini ke dalam dictionary seperti ini dan juga diberikan indeks berikutnya. Atau kalau karena di sini indeks terakhirnya itu adalah 26, maka di sini indeks berikutnya itu adalah 27 seperti itu. Dan di sini masih belum end of file. Jadi kita lanjut ke karakter berikutnya.
Dan berikutnya itu adalah karakter U serta karakter H. Dan proses ini dilakukan terus sampai end of file. Nah, dalam hal ini ada satu bagian atau ada satu baris di mana input dari huruf tersebut itu sudah ada di dalam kamus. Misalnya itu adalah bagian yang ini, bagian yang MA ini. Jadi kalau kita lihat di sini inputnya itu huruf M dan next karakternya itu adalah huruf A. Jadi kalau kita lihat MA itu udah ada dalam kamus, yaitu yang ini, MA dengan indeks 31 seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya karakter tersebut sudah ada di dalam string, jadi di dalam dictionary, mohon maaf. Jadi kalau udah ada, jika string PC terdapat dalam kamus, maka P-nya itu kita assign sebagai P plus C atau MA. Jadi di sini MA ini kita masukkan sebagai input dari row yang berikutnya seperti itu. Nah, kemudian karena sudah sampai end of file, jadi di sini outputnya kita tuliskan secara berurutan dari yang paling atas ke yang paling bawah karena ini kompresi atau encodingnya juga terurut dari karakter pertama sampai karakter terakhir. Jadi dari 13, 21, 8 dan seterusnya hingga 14 seperti ini. Itu adalah untuk proses kompresinya. Kemudian kemudian untuk proses dekompresi di sini bisa kita lihat di sini untuk algoritma dekompresi ini cukup lebih rumit dibandingkan untuk yang kompresi. Oke, jadi di sini untuk tabel pada tabel ini terdapat beberapa kolom yaitu PW string, kemudian ada CW berupa indeks dan juga string, kemudian ada P, C output dan add to dictionary yaitu indeks dan juga stringnya. Jadi di sini input dari output yang telah atau input dari output. Jadi di sini input dari Jadi di sini input untuk proses dekompresi itu adalah output dari hasil encoding yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu yang 13, 21, 8 dan seterusnya hingga 14 tadi. Nah, untuk semua input itu kita akan tulis di kolom CW ini. Jadi misal di sini input yang pertama itu adalah 13 yaitu string M. String M ini jadi P ini akan kita isi dengan string dari PW dan C itu akan kita isi dari karakter pertama stringnya cewek gitu, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang M, ini langsung kita outputkan. Kenapa? Karena kalau misalkan string cewek terdapat dalam kamus, maka simpan string cewek ke output, seperti ini. Di M, kita simpan di output. Kemudian P-nya itu kita masukkan sebagai string PW. Sedangkan di sini PW-nya itu masih nol, sehingga kita tidak perlu menulis apa-apa di P. Kemudian C-nya ini kita assign dengan karakter pertama dari string cewek. Jadi di sini kita assign sebagai M karena karakter pertama dari cewek itu adalah M. Kemudian tambahkan string P plus C ke dalam kamus. Jadi di sini di dalam kamus itu kita masih tidak perlu menulis apa-apa karena masih nol P-nya. Jadi skip aja. Lanjut kita ke baris yang kedua. Nah, untuk baris yang kedua ini PW-nya ini kita akan masukkan nilai PW itu dari cewek yang sebelumnya. Jadi di sini M, masukkan kita ke PW. Jadi PW-nya juga jadi M gitu. Kemudian input berikutnya itu adalah yang indeksnya 21 atau huruf U gitu. Nah, huruf U ini udah ada di dalam dictionary sehingga kalau kita lihat lagi ke sini, jadi huruf U ini akan kita simpan sebagai output, akan kita simpan sebagai variabel C, dan M ini akan kita simpan di huruf PW. Sedangkan setelah itu kita akan menambah ke dictionary huruf MU atau karakter MU gitu, yang merupakan gabungan dari P plus C. Nah, di sini MU-nya itu indeksnya itu adalah 27 karena indeks dari setelah nomor 26 tadi gitu. Dan seterusnya hingga end of file. Sehingga didapat eh, untuk bagian dekompresi ini outputnya itu menjadi yang seperti ini. Muhammad Nur Rahman. Seperti ini. Muhammad Nur Rahman. Mungkin seperti itu untuk pembahasan yang nomor 2 gitu. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke nomor yang ketiga yaitu mengenai kompresi dan dekompresi citra atau image. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan
sebuah kompresi dan juga dekompresi menggunakan libraries pandas di Python dengan menggunakan algoritma DCT atau Discrete Cosine Transform gitu. Nah, jadi pada program ini sebenarnya saya melakukan kompresi terhadap dua buah objek, yaitu foto pribadi saya dan juga sebuah random macro block yang juga diambil dari foto tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kan kita lihat pada program berikut. Jadi di sini adalah libraries yang diperlukannya. Kemudian di sini saya memanggil filenya dan juga melakukan pengecekan apakah file tersebut berhasil di-load atau tidak dengan ngecek length-nya berapa dan juga ngecek bentuk dari array-nya gitu. Nah, di sini karena udah ada length dan juga array-nya muncul, jadi di sini image-nya sudah berhasil di-load gitu. Nah, karena tadi saya melakukan kompresi terhadap dua buah objek, di sini yang pertama dulu saya melakukan kompresi pada file gambarnya itu sendiri gitu. Nah, jadi setelah dilakukan eh, apa tadi namanya? Setelah kita nge-load image-nya, kita melakukan konversi dulu dari image tersebut menggunakan teknik DCT dan juga menyimpan log DCT. Jadi di sini ada fungsi DCT itu untuk menghitung kalkulasi menggunakan discrete cosine transform atau DCT algoritma gitu. Nah, sehingga array-nya sekarang hasilnya jadi seperti ini, dari yang asalnya seperti ini, gitu. Kemudian setelah dilakukan DCT, kita lakukan inverse terhadap DCT dari tahap satu sehingga didapat atau menggunakan fungsi IDCT ini sehingga didapat array-nya menjadi seperti ini. Nah, kemudian itu untuk inverse yang tahap satu. Nah, inverse yang tahap 2 di sini kita menggunakan frekuensi 100 kali 100. Soalnya dengan menggunakan frekuensi ini nanti didapat hasil image-nya itu lebih kecil dari yang sebelumnya gitu. Jadi di sini kalau kita lihat array-nya hasilnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah final array setelah dilakukan kompresi atau setelah melalui inverse dua tahap itu. Nah, untuk array-nya ini kita akan simpan ke dalam bentuk JPG. Dan di sini ada unsur true, itu artinya array tersebut berhasil disimpan dalam bentuk JPG gitu. Nah, ini untuk proses yang pertama. Untuk perbandingan hasil antara sebelum dan juga setelah dekompresi, kompresi dan dekompresinya, itu akan dilihat pada slide atau pada halaman yang di bawah. Gitu. Nah, proses yang kedua di sini saya melakukan kompresi pada random macro block. Jadi macro blocknya ini diambil dari foto yang sama. Jadi di sini saya ngambil secara random aja. Sini yang saya ambil itu ada di baris antara 100 sampai 108 pixel dan juga kolomnya antara 570 dan juga 578 pixel. Karena satu macro block itu ukurannya 8 kali 8 pixel gitu. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk img before gitu. Dan dapat array-nya atau array dari makro bloknya itu seperti ini yang awalnya gitu. Nah, sebelum kita lakukan DCT, ini array-nya itu harus kita kurangi 128. Kenapa? Karena proses DCT itu sebenarnya hanya bekerja pada range negatif 128 sampai 127 saja. Karena dalam range ini itu sudah over dan fungsi DCT ini tidak akan bekerja dengan baik gitu. Nah, kemudian kita dapat hasilnya setelah dikurangi 128 setiap selnya array-nya menjadi seperti ini gitu. Nah, barulah kita menggunakan fungsi DCT tadi atau discrete cosine transform. Nah, DCT ini by the way ini adalah sebuah fungsi dari library FFT atau Fourier Fit Transform gitu. Ini juga sudah disediakan dari pandasnya itu sendiri, DCT gitu. Sehingga nilai array-nya sekarang menjadi seperti ini. Nah, berikutnya, saya menginisiasi sebuah tabel ataupun matriks untuk kuantisasi kompresi DCT ini. Nah, ini matriksnya sudah distandarisasi secara internasional dan nilainya seperti berikut. Gitu. Nah, nanti array hasil perhitungan DCT ini akan kita bagi dengan tabel kuantisasi ini. Akan kita bagi, kemudian akan dibulatkan. Jadi seperti ini hasilnya, kurang lebih. Nah, setelah melalui tahap ini, berikutnya kita akan melakukan dekuantisasi. Dekuantisasinya ini dilakukan dengan cara yang pertama, value yang ini
ini akan kita kali dengan tabel kuantisasi lagi. Jadi setelah tadi dibagi dengan tabel kuantisasinya, kita kalikan lagi dengan tabel kuantisasinya gitu. Jadi dan dibulatkan juga, jangan lupa. Jadi di sini bulatkan juga didapat hasilnya itu array-nya menjadi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita masukkan fungsi inverse DCT atau IDCT pada array ini sehingga didapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nilai warna kemudian ditambahkan 128 kembali. Kenapa? Karena tadi kita kurangi 128 terlebih dahulu, karena memang fungsi DCT dan IDCT itu hanya bekerja pada range min 128 dan juga 127. Itu artinya ada value yang berubah dari value yang awal. Makanya kita tambahkan 128 kembali di akhir gitu. Maka didapat eh, array akhirnya itu menjadi seperti ini gitu. Dan array ini akan kita simpan lagi-lagi ke dalam bentuk JPG, itu before dan after. Di sini true artinya sudah sukses. Nah, berikutnya, sini adalah perbandingan sebelum dan sesudah kompresi. Untuk yang pertama, ini foto asli. Jadi dapat dilihat untuk foto ini adalah foto yang sebelum dilakukan kompresi dan dekompresi. Ini asli grayscale. Dan juga ini adalah foto yang setelah dilakukan kompresi dan dekompresi gitu. Memang di sini tidak terlalu terlihat perbedaannya secara signifikan antara yang belum dan sudah dilakukan kompresi dan dekompresi. Makanya kita habis ini melihat yang makro block karena yang makro block perbedaannya akan cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat untuk yang makro block itu awalnya bentuknya akan seperti ini dan ini adalah array-nya yang menjadi for. Dan ini setelah dilakukan kompresi. Nah, ini terlihat cukup jelas perbedaannya antara yang sebelum dan juga sesudah dikompresi dan juga dekompresi menggunakan si DCT ini. Nah, ini adalah array hasil akhir. Mungkin seperti itu penjelasan untuk kompresi dan juga dekompresi menggunakan algoritma DCT ini. Dan sekaligus untuk nomor 3 ini menjadi penutup pada pembahasan UTS yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.